Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oke, kita kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 11. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita masuk ke bab kedua tentang program linier. Jadi ikuti terus dari awal video ini sampai akhir ya, supaya kalian lebih memahaminya lagi. Oke, kita masuk ke pengertian program linier. Jadi program linier itu diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, yaitu nilai optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu persamaan, atau bisa juga dalam pertidaksamaan. Nah, apakah kalian tahu ilmu program linier itu diterapkan dalam bidang apa saja? Ayo, ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu kita lihat ya. Jadi, program linier itu diterapkan dalam berbagai bidang ya. Di sini Ibu kasih 4 contoh bidang. Yang pertama, dalam bidang matematika, tentu saja ya. Kemudian yang kedua, dalam bidang teknik optimasi produksi. Nah, dalam bidang teknik optimasi produksi ini biasanya ada di pabrik ataupun di perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pada bidang ekonomi, dan yang keempat pada bidang farmasi. Nah, sebenarnya masih banyak lagi bidang-bidang yang menggunakan program linier. Tetapi di sini Ibu kasih contoh 4 saja supaya menjadi gambaran kalian. Oke, sebelum kita beranjak ke materi, Ibu akan kasih tahu dulu materi yang akan kita pelajari dalam bab kedua ini tentang program linier ya. Jadi yang akan kita pelajari itu ada sistem pertidaksamaan linier, yaitu pun dibagi lagi menjadi sistem pertidaksamaan dua variabel, kemudian menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Yang ketiga itu program linier model matematika. Kemudian kita juga akan menentukan nilai optimum fungsi objektif. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel dan menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan dua variabel. Oke. Sebelum kita belajar ke sistem pertidaksamaan dua variabel, kita akan mengingat-ingat kembali materi yang sudah kalian pelajari di SMP ya, yaitu persamaan linier satu variabel. Artinya sistem persamaan linier satu variabel itu nilainya hanya memiliki satu variabel saja. Misalkan Ibu punya nilai X sama dengan 3, maka garis liniernya akan melewati absis yang memiliki nilai 3. Nah, ini ya. Jadi ini adalah garis X sama dengan 3. Nah, kemudian kita akan mengingat kembali pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, ingat ya, jenis-jenis dari pertidaksamaan itu sendiri adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, untuk membedakan garis pertidaksamaan yang ada sama dengannya ataupun yang tidak ada sama dengannya, yaitu kita akan membuat garis putus-putus apabila pertidaksamaan tersebut tidak ada sama dengannya. Kalau misalnya ada sama dengannya, kita akan membuat garis lurus. Contoh misalnya, kita akan membuat persamaan satu variabel untuk X kurang dari 3 ya. X kurang dari 3, bukan X sama dengan 3.
ya, karena ini X kurang dari 3, maka kita akan membuat garis putus-putus yang melewati absis angka 3 ya. Ingat ya, garis putus-putus karena tandanya itu bukan sama dengan, tapi kurang dari. Bukan kurang dari, sama dengan ya. Nah, ini contoh garisnya. Karena ini pertidaksamaan, maka bisa dilihat dari garis ini itu terbagi menjadi 2 daerah, ya kan? Nah, daerah yang pertama itu di sebelah kiri. Ini kita bisa bilang daerah yang negatif atau daerah yang menuju negatif. Sedangkan daerah yang di sebelah kanan itu adalah daerah positif ya, karena absis yang menuju kanan itu selalu bernilai positif. Sehingga kalau yang ditanya itu adalah kurang dari, maka kita bisa mengarsir daerah sebelah kiri, karena daerah kiri ini adalah daerah yang negatif ya. Ingat, karena tandanya kurang dari, maka kita bisa mengarsir yang sebelah kiri. Oke, contoh yang lain dari pertidaksamaan linear satu variabel itu misalkan kita mau membuat Y lebih dari 3. Nah, Y lebih dari 3, kita bisa membuat garis yang melewati titik ordinat Y lebih dari 3. Nah, maka kita akan membuat garisnya putus-putus ya, ini. Garis putus-putus. Karena dia lebih dari 3, bukan lebih dari sama dengan ya. Nah, jadi garisnya itu secara horizontal di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari garis ini itu terbagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah atas dan daerah bawah garis ya. Karena tandanya lebih dari, maka kita cari daerah yang positif. Beda tadi ya, kalau daerahnya kalau tandanya kurang dari, kita cari daerah yang negatif, sementara kalau tandanya lebih dari, kita cari daerah yang positif. Nah, kita lihat daerah yang di bawah garis ini menunjukkan nilai yang negatif, karena semakin ke bawah maka nilainya akan semakin negatif. Sementara daerah yang di atas garis ini menunjukkan nilai yang positif, maka yang diarsir itu daerah yang di atas garis. Nah, ini ya, kita arsir daerah yang di atas garis. Maka ini merupakan garis atau daerah Y lebih dari 3. Atau kita bisa buat contoh yang lain ya. Misalnya contohnya kita mau buat Y lebih dari sama dengan 3. Maka kita bisa menarik garis ya, karena ini ada sama dengannya ya. Bukan lebih dari, tapi lebih dari sama dengan. Berarti ini garisnya lurus ya, bukan putus-putus ya. Garis lurus yang berbentuk horizontal ya. Karena dia diminta lebih dari, berarti kita cari daerah yang positif, yaitu daerah yang berada di atas garis. Maka kita akan arsir daerah yang positif ini, yaitu daerah yang di atas garis ini ya. Kita arsir. Nah, ini seperti ini, maka ini adalah garis Y lebih dari 3. Y lebih dari sama dengan 3. Oke, setelah kita mengingat kembali materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, maka kita akan masuk ke materi
yaitu tentang pertidaksamaan dua variabel, ya. Jadi pertidaksamaan dua variabel itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, yang memuat dua variabel. Ya, variabelnya itu bisa X atau Y, yang masing-masing itu berderajat 1. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung melihat ke contoh soal. Silakan pahami contoh soal yang Ibu buat berikut ini. Kita masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal yang nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, sebelumnya Ibu kasih langkah dulu ya. Jadi langkah untuk menggambar sebuah grafik fungsi ya. Jadi langkah-langkahnya untuk menggambar grafik fungsi itu yang pertama, kita harus menentukan titik potong ya, menentukan titik potong sumbu X dan Y-nya. Kemudian kalau udah kita tentukan titik potong sumbu X dan Y-nya, yang kedua kita tentukan titik uji. Sengaja menentukan titik uji. Kemudian yang ketiga, menentukan daerah arsiran. Dan yang keempat, menentukan himpunan penyelesaian. Nah, jadi ini langkah untuk menggambar grafik fungsi ya. Ada 4 menentu. Yang pertama kita tentukan dulu titik potong sumbu X dan Y-nya. Kemudian menentukan titik uji. Yang ketiga menentukan arsiran, dan yang keempat menentukan himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita langsung jawab ke contoh soal yang pertama, itu tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita masuk ke, jawab dulu ya. Kita masuk ke langkah yang pertama dulu, yaitu menentukan titik potong sumbu X. Nah, di sini tadi soalnya itu dalam bentuk pertidaksamaan, yaitu 2x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini pertidaksamaannya ini, kalau kita mau menentukan titik potong sumbu X dan Y, pertidaksamaan yang di sini kita ubah menjadi persamaan. Jadi di situ jadinya 2x ditambah 4y sama dengan 12 ya. Jadi kalau mau menentukan titik potong, pertidaksamaan ini kita ubah dulu menjadi persamaan. Nah, setelah itu kita akan buat tabel ya. Nah, tabel ini titik sumbu X, sumbu Y, dan ini X, Y. Nah, untuk menentukan titik potong suatu sumbu, itu kita lihat di sini 2x plus 4y. Kita akan mengubah x-nya ini kita anggap sebagai 0 ya. Maka ini akan 0 ini kita substitusikan ke sini. Jadi 2x plus 4y sama dengan 12. Itu karena x-nya kita ganti jadi 0, jadi kita substitusi ke sini. Jadi 2 dikali 0 ditambah 4y sama dengan 12. 2 kali 0, 0 ditambah 4 kali y, 4y sama dengan 12.
Maka untuk mencari Y, untuk mencari Y ini jadi 12 dibagi 4 ya. Jadi Y-nya berapa? 12 dibagi 4 3. Nah, maka ketemu sumbu Y-nya itu 3. Jadi untuk X-nya itu 0,3. Sekarang kita cari sumbu X dengan cara Y-nya kita ganti menjadi 0. Ya, caranya sama kayak ini. Kalau yang ini tadi X-nya kita ganti 0, maka X-nya yang kita substitusi menjadi 0. Kalau kita mau mencari sumbu X, karena Y-nya kita ganti 0, maka Y-nya yang kita ganti 0 ya. Jadi dia 2X plus 4Y sama dengan 12. Jadinya 2X plus 4. Nah, Y-nya kita ganti 0 sama dengan 12. 2X 4 kali 0 0 ya, sama dengan 12. Nah, nggak usah ditulis ya, 4 kali 0, atau mau ditulis juga boleh. Jadi 4 kali 0 0 sama dengan 12. Nah, 2X ditambah 0 kan 2X sama dengan 12. Maka untuk mencari X sama ya, jadi 12 dibagi 2, hasilnya berapa? 12 dibagi 2, 6. Maka di sini dapat 6. Jadi dapatlah 6,0 ya. Jadi ketemu titik sumbunya yaitu 0,3 dan 6,0. Langkah selanjutnya itu kita membuat diagram kartesius ya, untuk menentukan titik koordinat kartesiusnya. Nah, ini ya. Ini udah Ibu buat diagramnya. Kemudian kita masukkan nilai 0,3 dan 6,0 ini ke dalam diagram kartesiusnya. Nah, yang pertama ini ada X-nya 0,3. Nah, kita masukkan ke sini ya. Di sini dilihat bahwa 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Berarti X-nya tepat di sini dan Y-nya 3, yaitu di sini ya. Ini kasih buletan. Kemudian yang kedua, X-nya 6, Y-nya 0 ya. Jadi sumbu X-nya 6, Y-nya 0, berarti tepat di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis lurus ya. Dari titik sumbu X ke sumbu Y-nya kita tarik garis lurus. Nah ya, kita tarik garis lurus. Nah, ini tadi adalah titik 0,3 ya. 0,3, dan yang ini tadi adalah titik 6,0. Nah, garis ini merupakan garis dari pertidaksamaan, yaitu 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Jadi buat tulis di sini ya. Pertidaksamaan dari 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Jadi garis ini adalah pertidaksamaan dari 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan garisnya, kemudian kita masuk ke menentukan titik uji ya. Jadi titik uji ini sebenarnya untuk menguji apakah titik pertidaksamaannya benar, itu kita bisa menguji dengan angka berapapun ya. Angka berapapun, bisa 1, 2, 3, yang penting dia nggak melewati dari titiknya itu sendiri. Misalkan angka kita mau uji dengan angka 1 boleh, angka 2 boleh, angka 3 boleh, tapi nggak boleh lebih dari angka 3. Begitu juga yang sumbu X-nya kita mau uji dari angka 1 sampai angka 6 boleh, yang penting nggak melebihi angka 6. Nah, biasanya untuk menguji sebuah titik, untuk memudahkan itu kita pakai 0,0 ya. Jadi 0,0 itu ada di sini ya. Nah, ini 0 kan. Jadi titik 0,0 itu ada di sini. Nah, jadi caranya untuk menguji ya. Jadi coba di sini mana
menentukan titik uji. Nah, menentukan titik uji kita pakai 0,0. Nah, sekarang kita lihat di sini soalnya tadi ya, ketidaksamaannya itu 2x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, 2x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Ini karena kita mau uji dengan titik 0,0, maka x dan y-nya kita substitusi dengan angka 0,0. Yang pertama kita mau cari sumbu x dulu, maka ini kita uji dengan 2, karena ini ketemu dengan 0, 2 kali 0 ditambah ini juga 4 ketemu y kali 0 kurang dari 12. 2 kali 0, 0 ditambah 4 kali 0, 0 ya, jadi 0 tambah 0, 0 kurang dari sama dengan 12. Nah, sekarang kita lihat 0 kurang dari sama dengan 12 ini benar atau tidak? Nah, benar ya, jadi 0 itu memang lebih kecil atau kurang dari sama dengan 12 ya, jadi ini benar. Nah, setelah kita melihat menguji titiknya dan terbukti benar bahwa 0 itu kurang dari sama dengan 12, selanjutnya itu kita akan menentukan daerah arsirannya. Nah, daerah arsirannya kita lihat ya. Untuk menentukan daerah arsiran, kalau terbukti benar 0 itu kurang dari sama dengan 12, maka berarti benar nih yang di titik uji 0,0 ini merupakan daerah arsirannya ya. Jadi yang kita arsir itu yang mendekati 0,0. Nah, ini kita arsir. Nah, yang mendekati 0,0 itu adalah daerah arsirannya karena terbukti benar. Seandainya nanti kalau misalkan terbukti salah, jadi misalkan pernyataannya 0 lebih dari 12, maka nanti arsirannya itu menjauhi titik 0,0. Tapi karena ini benar, maka arsirannya itu mendekati 0,0. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya ya, jadi daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang terkena arsiran ya. Jadi daerah yang terkena arsiran. Nah, artinya himpunan penyelesaiannya itu ada di sini atau bisa kalian tulis HP ya. Jadi himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang terkena arsiran. Paham kira-kira sampai sini? Ibu rasa paham ya? Oke, kalau belum paham kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 3Y lebih dari 6 ya. Jadi sama ya kayak tadi. Yang pertama kita tentukan dulu titik potong sumbunya ya. Jadi kita buat tabelnya. Jadi ini X, Y, dan XY. Nah, untuk menentukan titik sumbu X dan sumbu Y ya, jadi pertidaksamaan yang ada di sini itu kita ubah menjadi persamaan. Jadi X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, karena kita mau mencari sumbu Y ya, maka X-nya ini kita kasih taruh 0, kita ubah jadi 0. Maka di sini kita ganti X-nya menjadi 0. Jadi X itu 0 ditambah 3Y sama dengan 6.
maka 0 ditambah 3Y jadi 3Y sama dengan 6. Maka Y-nya itu 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Maka di sini dapat 2. Nah, untuk di kotak XY-nya berarti di sini 0,2. Selanjutnya yaitu yang kedua, menentukan titik sumbu X, maka Y-nya kita ganti 0 ya. Jadi itu X plus 3Y sama dengan 6. Maka X ditambah 3, nah Y-nya kita ubah menjadi 0 sama dengan 6. X ditambah 3 dikali 0, 0 ya. Berarti X sama dengan 6 ya. Ya kan ini X ditambah 3 kali 0, 0, nggak usah ditulis ya, sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6. Nah, udah dapat nih X-nya itu 6. Maka di sini dapatlah sumbu 6 di 6,0 ya. Jadi titik X-nya itu 6,0. Nah, selanjutnya itu kita akan buat diagram kartesiusnya ya, untuk menggambar sebuah garis kartesius. Ini udah Ibu buat diagram kartesiusnya. Sekarang tinggal kita masukkan titik sumbu X dan Y-nya tadi ini ya, 0,2 dan 6,0 ke dalam diagramnya ya. Yang pertama itu 0,2. Jadi X-nya 0, Y-nya 2 ya. Jadi sumbu X-nya di 0 dan sumbu Y-nya di 2. Berarti titiknya ada di sini ya. Kemudian yang kedua 6,0 ya. X-nya 6, Y-nya 0 ya. Jadi X-nya 6, Y-nya 0. Berarti titik sumbunya ada di sini. Nah, sekarang tinggal kita tarik garis lurus. Nah, sebelumnya ini tadi adalah titik sumbu 0,2 ya. Yang ini adalah titik sumbu 6,0. Nah, kita tarik garis. Nah, sekarang kita lihat di soalnya kan beda dengan soal yang pertama tadi ya. Kalau yang ini pertidaksamaannya itu tidak ada sama dengannya. Jadi X ditambah 3Y lebih dari 6 ya. Kalau tadi itu kan kurang dari sama dengan. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa perbedaannya kalau pertidaksamaan yang ada sama dengannya dengan yang tidak ada sama dengannya itu ada di garisnya ya. Garis. Jadi garisnya kalau yang tidak ada sama dengannya itu garisnya putus-putus ya. Jadi ini kita tarik garis lurus ya. Jadi garisnya itu garis putus-putus. Nah, garis putus-putus. Kalau yang pertama tadi itu kan karena dia pertidaksamaannya sama dengan, maka garisnya lurus, bukan garis putus-putus ya. Ingat itu ya, perbedaannya di situ. Nah, setelah kita tarik garis ini, selanjutnya itu kita akan menentukan arsirannya ya. Sebelumnya ini adalah garis dari pertidaksamaan, yaitu X ditambah 3Y ya. X ditambah 3Y lebih dari 6. Jadi ini adalah garis dari pertidaksamaan X ditambah 3Y lebih dari 6. Nah, sekarang kita tentukan daerah arsirannya dengan cara kita uji titiknya ya. Kita uji titik 0,2 ini dengan 6,0 ini, apakah benar bahwa X ditambah 3Y itu lebih dari 6 ya, dengan cara sama ya, yaitu menentukan titik uji. Tentukan titik ujinya itu dengan angka di sini ya, yaitu 0,0 ya. Kita uji dengan nilai 0,0. Nah, sekarang kita masukkan soalnya tadi, yaitu X ditambah 3Y lebih dari 6.
Nah, sekarang kita uji dengan titik 0,0 ini dengan cara 0,0 kita substitusikan ke X dan Y-nya. Ya, berarti ini X jadi 0 ditambah 3Y, jadi Y-nya jadi 0 ya. Lebih dari 6. 0 ditambah 3 kali 0, 0 ya. Jadi 0 ditambah 3 kali 0, 0. Butuh saja dari 0 ditambah 3 kali 0, 0. Lebih dari 6. 0 ditambah 0, 0. Lebih dari 6. Nah, sekarang kita lihat 0 lebih dari 6. Kira-kira ini benar atau salah? Jadi 0 itu lebih besar dari 6. Benar atau salah? Salah ya. Jadi 0 itu merupakan lebih kecil dari 6 ya. Karena di sini pernyataannya 0 lebih dari 6, maka ini salah ya. Salah artinya kalau terdapat pernyataan yang seperti ini, maka daerah arsirannya itu berarti menjauhi titik 0 di sini. Kalau tadi itu kan benar tuh di contoh soal yang pertama ya. Pernyataannya tuh benar bahwa 0 kurang dari sama dengan 12. Maka arsirannya itu mendekati titik 0,0. Nah, karena di sini pernyataannya itu salah ya, karena di sini 0 lebih dari 6, maka daerah arsirannya itu menjauhi titik 0,0 atau harus ada di atas garis ini ya. Berarti arsirannya itu arahnya ke atas sana. Nah, ya. Jadi arsirannya itu menjauhi titik 0,0 karena pernyataan yang di sini itu salah ya. Ingat itu ya. Kalau pernyataannya benar, itu berarti nanti arsirannya ke arah bawah garis ya, garis yang ini. Tapi kalau seandainya pernyataannya salah, itu maka arsirannya menjauhi titik 0. Nah, selanjutnya itu menentukan himpunan penyelesaian ya. Menentukan HP. Menentukan HP itu adalah daerah yang terkena arsiran ya. Daerah yang terkena arsiran. Maka himpunan penyelesaiannya itu ada di sini, di daerah yang terkena arsiran ya, berarti di sini HP. Berarti himpunan penyelesaiannya itu ada di lingkup ini, bukan di sini. Ya, karena tadi pernyataannya itu salah. Itu ya, Ibu rasa paham ya. Jadi ingat aja, yang pertama kita harus menentukan titik sumbunya ya. Setelah kita tentukan titik sumbunya, kita gambar diagram kartesiusnya. Setelah kita gambar diagram kartesiusnya, kita uji titiknya apakah benar. Kalau misalkan terbukti salah, maka arsirannya menjauhi titik 0,0. Tapi kalau seandainya terbukti benar, maka arsirannya mendekati titik 0,0 ya. Kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang terkena arsiran. Oke, paham ya? Ibu rasa 2 contoh cukup untuk kalian pahami. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.